Alkisah pada zaman dahulu kala, terdapat sebuah negeri yang dipimpin oleh raja yang masyhur. Ialah Maharaja Indradewa. Di negeri tersebut datanglah sepasang suami istri yang sedang mencari makan. Mereka adalah si miskin. Sesampainya di negeri antah berantah, sepasang suami istri miskin itu sambil menahan perutnya yang dililit lapar. Mereka mengais-ngais mencari sisa makanan di tempat sampah di halaman luar istana Maharaja Indradewa. Orang-orang yang melihat pasangan suami istri tersebut dengan pakaian yang tidak layak dan buruk rupa itu jadi ramai seketika. Mereka mengejek dan menertawai tingkah laku pasangan miskin itu yang sedang mengais-ngais sampah mencari sisa makanan. Bahkan ada yang tega melempari batu dan ranting kayu. Sementara itu di balai pertemuan, Maharaja Indradewa yang sedang mengadakan pertemuan dengan para menteri, hulu balang, dan para prajurit kerajaan mendengar ada suara riuh di halaman luar istana. Ada apakah ramai-ramai di luar sana? Prajurit, bisakah kau periksa apa yang sedang terjadi di luar istana? Baik, Baginda. Setelah memohon pamit, sang prajurit segera keluar dari ruang pertemuan. Tak lama kemudian, ia kembali menghadap raja memberi laporan. Ampun, Baginda Raja, di luar istana terjadi keramaian disebabkan oleh banyak orang-orang yang mengolok-olok sepasang orang miskin yang mengais-mengais sampah mencari sisa makanan. Usir mereka, jangan membuat onar di istanaku. Siap, Baginda. Sang prajurit bergegas mendatangi orang-orang yang ada di depan istana Maharaja Indradewa untuk membubarkan keributan. Maka, sesampainya prajurit itu di halaman luar daripada istana raja, diusirlah orang-orang yang membuat gaduh itu. Hei, pergi kalian. Jangan membuat onar di sini. Kalian warga desa, kembalilah ke rumah masing-masing. Jangan membuat keributan di sini. Orang-orang segera kembali ke rumahnya masing-masing. Sedangkan suami istri miskin itu dengan tubuh gemetar menahan lapar, cepat-cepat berusaha pergi menuju hutan mencari tempat untuk berlindung. Dengan hati was-was karena takut dimangsa binatang buas, malam itu si miskin tidur di pinggir hutan. Keesokan harinya, ketika mereka terbangun dari tidur, rasa lapar sudah teramat sangat melilit perut. Maka pergilah sang suami mencari rezeki. Akan tetapi begitu ia sampai dekat kampung, orang-orang langsung mengusirnya dengan lemparan kayu. Maka si miskin itu pun larilah menuju ke pasar. Akan tetapi ketika ia sampai di pasar dan orang-orang melihatnya, segera ia dihadang dengan lontaran batu. Maka larilah si miskin terbirit-birit sambil menahan sakit terkena lemparan batu. Sementara rasa lapar kian menyengat perutnya. Hampir mati rasanya ketika kemudian ia sampai di suatu tempat di mana orang-orang biasa membuang sampah. Dengan tubuh yang gemetaran, segeralah ia mengais-ngais sampah, mencari sesuatu yang layak untuk dimakan. Sampai akhirnya di dalam tumpukan sampah itu ia menemukan ketupat basi dan sekerat tebu. Cepat-cepat ia kembali ke hutan menemui istrinya, lalu dimakannya ketupat basi dan sekerat tebu itu berduaan. Tubuh terasa segar kembali setelah beberapa hari tak makan nasi. Demikianlah hidup si miskin itu sehari-hari. Kelaparan menahan lapar, serasa mati dalam hidup. Menjelang petang, si miskin merintih kesakitan sembari menghapus darah-darah yang sudah mengering di tubuhnya. Istriku sakit sekali rasanya badanku ini. Tanpa disadari, air matanya jatuh menetes. Sang istri yang melihat hal itu menjadi iba hatinya akan penderitaan suami tercinta. Sambil berusaha menahan air matanya, segera ia pergi mencari dedaun muda di sekitarnya, lalu dimamahnya dan dibalurkan ke sekujur badan suaminya. Sudahlah, jangan bersedih suamiku. Kita harus kuat menghadapi cobaan ini. Kita sudah terkena sumpah Batara Indra. Kita harus kuat menjalaninya. Mendengar kata-kata istrinya, si miskin menyadari keadaan nasib hidupnya, bahwa sesungguhnya ia memang seorang raja keindraan yang karena kesalahannya menjadi jatuh miskin dan hidup terlunta-lunta oleh sebab kutukan dari Batara Indra. Si miskin menghela nafas panjang. Setelah diobati lukanya, ia tertidur bersama sang istri dalam pelukannya. Hari berganti hari, berganti minggu dan bulan. Sudah menjadi kehendak yang maha kuasa, istri si miskin hamil 3 bulan. Sehari-hari
Ia menangis ingin makan buah mangga yang ada di taman raja. Ayolah istriku, apa kau hendak membunuhku? Permintaanmu sungguh tak masuk di akal. Bukan kau tahu? Jangankan mendekati istana raja, mendekati rumah orang-orang di kampung saja kita sudah diusir, dilempari batu dan kayu. Setelah didengar oleh istrinya apa kata suaminya, maka makin sedih hatinya, makin menjadi rengek tangisnya. Demi anak yang ada dalam kandungan istrinya, ia rela berkorban apa saja, nyawa sekalipun. Diamlah istriku, jangan menangis lagi. Sekarang juga aku akan pergi untuk mendapatkan buah mangga itu. Sang istri pun berhenti menangis. Si miskin segera pergi, bukan ke taman raja, tetapi ia malah pergi ke pasar. Sesampai di kedai yang menjual buah mangga, ia berhenti ragu-ragu, hendak meminta, takut diusir dan disambit batu ataupun dipukul kayu. Hai orang miskin, mau apa kamu berdiri di depan kedaiku? Ampun Tuan, saya ini memang orang miskin. Saya mohon belas kasih Tuan. Apabila diperkenankan, saya ingin meminta buah mangga yang sudah terbuang itu, barang sebiji saja. Mendengar permintaan si miskin itu, tak hanya pemilik kedai buah mangga yang merasa kasihan, tetapi para pedagang yang ada di sekitar kedai menjual mangga itu hancur rasa hatinya. Maka ada yang memberikan buah mangga segar, buah-buahan lainnya, nasi, kue-kue, bahkan ada pula yang memberikan pakaian. Tentu saja, si miskin menjadi terheran-heran atas kebaikan orang-orang di pasar itu. Akan tetapi, si miskin sudah tak mampu lagi berpikir, saking gembira hatinya menerima pemberian orang-orang pasar itu. Ia segera kembali pulang, menemui istrinya, lalu menyerahkan semua barang bawaannya dengan gembira pada sang istri. Istriku, lihat apa yang kubawakan untukmu. Tak hanya buah mangga, tetapi juga buah-buahan segar, kue, dan pakaian. Ini untukmu semuanya. Si miskin juga menceritakan kepada istrinya bahwa apa yang dia bawa itu adalah pemberian dari orang-orang di pasar. Suamiku, aku tak mau makan buah mangga dan buah-buahan lain serta kue yang kau bawa dari pasar. Lebih baik aku mati saja. Aku hanya ingin makan buah mangga dari taman raja saja. Ini bukan mauku, tapi ini keinginan anak kita yang ada di dalam kandunganku. Tolonglah wahai suamiku, bagaimana caranya aku bisa makan buah mangga dari taman raja? Karena kasihan kepada istrinya, maka tanpa banyak pikir lagi, segera ia balik badan dan pergi ke istana menghadap Baginda Raja Indradewa. Singkat cerita, sampailah si miskin ke hadapan Baginda Raja Indradewa tanpa menemui kesulitan. Hai si miskin, mau apa kamu datang ke istana? Ampun tuanku, Baginda Raja, beribu-ribu ampun apabila diperkenankan. Hamba yang miskin ini mohon agar kiranya boleh mengambil daun mangga yang sudah berjatuhan ke tanah. Hendak engkau apakan daun mangga itu? Untuk dimakan Baginda. Bertambah iba hati Baginda Raja, maka segera diperintahkan seorang prajurit untuk memetik buah mangga yang ada di taman. Ia mengucapkan terima kasih seraya menghantur sembah pada Baginda Raja. Pulanglah si miskin menenteng setangkai buah mangga untuk istri tercinta yang sedang hamil muda. Ketika sang istri melihat suaminya datang dengan membawa setangkai buah mangga dari taman raja, betapa senang hatinya. Seiring jalannya waktu, 3 bulan berikutnya, istri si miskin merengek kembali ingin makan buah nangka yang ada di taman raja. Si miskin pusing 7 keliling. Baginda Raja Indradewa memang baik hati, tapi untuk bisa sampai ke pintu gerbang istana, ia harus melalui kampung-kampung yang mana orang-orang akan mengusirnya apabila melihat ia datang mendekati kampung. Mau apa lagi engkau datang ke istanaku? Ampun tuanku, ampun beribu-ribu ampun. Hamba ingin meminta daun nangka yang telah gugur ditanam paduka itu sehelai saja. Akan kau apakan dengan nangka itu? Untuk dimakan Baginda. Baginda Raja Indradewa segera memerintahkan seorang prajurit untuk memetik sebuah nangka dan memberikannya kepada si miskin. Tentu saja, si miskin menerimanya dengan sukacita.
Lalu ia bersujud menghantur sembah kepada Baginda Raja, menghanturkan terima kasih lalu pamit pulang. Sesampainya di hadapan sang istri, buah nangka segera dibelikan. Betapa senang si miskin ketika melihat sang istri memakan buah nangka dengan lahapnya. Selama istrinya hamil, banyak kemudahan ia dapatkan. Semenjak sang istri mengandung dan puncak kebahagiaan hidup itu terjadi. Tatkala rembulan purnama di langit malam, istri si miskin melahirkan seorang bayi lelaki yang tampan, sehat, dan elok rupanya. Anak tersebut diberikan nama Marakarma yang artinya anak di dalam penderitaan. Setelah anaknya lahir, si miskin membuat gubuk untuk berteduh. Ketika ia menggali lubang untuk memasangkan tiang, cangkulnya mengenai benda keras sampai mengeluarkan suara yang cukup nyaring. Ternyata benda tersebut sebuah peti besi yang ketika berhasil ia buka, isinya penuh dengan emas permata dan sebuah topi mahkota yang berhias emas. Si miskin terpana dengan gemetar tangannya meraih topi mahkota yang ada di dalam peti tersebut. Maka dengan kehendak Tuhan yang Maha Kuasa, terjadilah sebuah istana kerajaan lengkap dengan segala perabotan. Si miskin menjadi rajanya dengan nama Maharaja Indra Angkasa, dan istrinya menjadi permaisuri dengan nama Ratna Dewi. Kerajaannya bernama Puspasari. Singkat cerita, kerajaan Puspasari mulai terkenal kemana-mana. Rajanya baik dan bijaksana, negara aman sentosa, rakyatnya makmur dan damai. Maka bertambahlah kebahagiaan Maharaja Indra Angkasa. Ketika tak seberapa lama kemudian, lahirlah adik Marakarma, perempuan, diberikan nama Nila Kesuma. Berita tentang kemasyhuran kerajaan Puspasari akhirnya sampai ke telinga Maharaja Indradewa, membuatnya jadi iri dan merasa tersaingi. Ketika kemudian tersiar kabar kalau Maharaja Indra Angkasa mencari ahli nujum untuk mengetahui peruntungan nasib kedua anaknya di masa depan, Maharaja Indradewa memanfaatkan kesempatan baik ini. Segera ia kumpulkan sebuah ahli nujum dan dihasutnya supaya mengatakan kepada Maharaja Indra Angkasa kalau kedua anaknya itu akan mendatangkan malapetaka yang bisa menghancurkan kerajaan Puspasari. Siasat licik dari Maharaja Indradewa berhasil. Ketika mendengar hasil ramalan dari para ahli nujum kalau kedua anaknya akan mendatangkan malapetaka bagi kerajaan Puspasari, Maharaja Indra Angkasa langsung marah-marah. Segera ia hampiri kedua anaknya, Marakarma dan Nila Kesuma, hendak dibunuhnya. Permaisuri Ratna Dewi berusaha menghalangi maksud suaminya. Sambil menangis terseduh-seduh, ia memohon kepada sang suami agar kiranya jangan sampai membunuh kedua putra tercinta. Demi melindungi kedua putra-putri itu, Permaisuri memohon dengan sangat agar kedua anak itu dikeluarkan saja dari istana. Tanpa pikir panjang lagi, Baginda Maharaja Indra Angkasa langsung mengusir kedua anaknya keluar istana. Tak berapa lama setelah Marakarma dan adiknya pergi meninggalkan istana, kerajaan Puspasari terbakar habis. Semuanya musnah.